Halo semuanya, dari aku Gita di Suara Manusia. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat raga maupun jiwanya ya. Seperti biasa, hari ini masalah kesehatan. Yang akan aku bahas merupakan masalah yang cukup banyak dialami oleh orang-orang secara sadar ataupun gak sadar nih. Ya, hari ini aku bakal bahas masalah gangguan bipolar disorder. Kata bipolar disorder seringkali menjadi perbincangan dikarenakan banyak sekali orang-orang yang mengindikasikan diri mereka sendiri karena salah satu hal yang menjadi ciri dari masalah kesehatan mental tersebut. Sebenarnya apa sih itu bipolar disorder? Jadi, gangguan bipolar disorder ini adalah gangguan afektif ataupun perasaan yang gampang berubah dari kondisi yang positif ke kondisi yang negatif. Dan bedanya dari mood swing itu bukannya kayak kamu lagi sedih terus tiba-tiba kamu jadi seneng atau happy, itu bukan kayak gitu. Terus sebenarnya gangguan bipolar ini meliputi beberapa episode nih. Ada yang episode bikin orangnya bersemangat, pede, tapi ada juga yang merasa kayak low banget, gak ada energi, terus kayak ngerasa sedih. Sedihnya tuh yang sedih banget, dan itu semua gak terjadi dalam satu hari ataupun 1 jam. Gangguan bipolar ini biasanya memiliki periode yang cukup panjang seperti 4 hari atau sampai 7 hari atau bahkan lebih. Terkadang saking seringnya kita mengalami hal tersebut, kita jadi menganggap hal itu menjadi sebuah kebiasaan. Padahal itu juga salah satu hal yang serius loh, dimana momen kita berhadapan sama orang ramai, kita harus berusaha mengontrol keadaan mental kita sendiri. Ini pastinya berasa capek banget dan sebenarnya juga akan memperburuk keadaan jika tidak ditangani dengan serius. Pandangan tentang bipolar ini seringkali disalahartikan sama beberapa oknum dan kabar buruknya untuk dijadikan sebuah tren, sehingga orang-orang yang memang butuh penanganan dianggap hanya sebatas untuk tren saja. Please, ini no banget, karena ini juga menyangkut keberlangsungan hidup orang banyak. Jadi untuk penanganan penderita gangguan bipolar disorder ini bisa sembuh dengan pengobatan yang rutin dan konsisten tentunya. Ini menurut kejelasan dokter terdapat 3 macam pengobatan untuk penyembuhan gangguan ini. Yang pertama ada psikoterapi, di mana penyembuhan berupa konseling rutin ke psikolog ataupun psikiater agar pasien dapat mengelola emosinya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada terapi pendukung, yaitu pengobatan alternatif. Ini berfungsi untuk mengelola stres dan mengobati kecemasan. Aktivitas pendukungnya ada yoga, meditasi, hingga membuat strategi untuk hidup secara mindfulness. Lalu untuk yang terakhir ada pengobatan medis, di mana obat-obatan yang direkomendasikan oleh dokter spesialis jiwa bukan terfokus untuk penyembuhan bipolar disordernya saja, tetapi untuk memperbaiki gejalanya. Obat-obatan yang biasanya digunakan seperti antidepresan dan beta blocker. Buat kalian yang ngerasa sedang berada di fase tersebut ataupun berada di tengah orang yang mengalami hal tersebut, please banget jangan dijauhin, karena mereka sejatinya butuh support yang banyak dari kita. Tanpa kalian sadarin, kalian udah kasih rumah buat mereka. Tetap semangat, karena kalian juga pantas menjadi manusia. Terima kasih buat kalian yang udah setia banget dengerin podcast Suara Manusia episode kali ini. Seperti biasa, selanjutnya aku bakal sharing hal-hal seputar kesehatan mental lagi di episode selanjutnya. Dan masih banyak lagi, stay tune terus ya. Jangan lupa suara bahagia.